Ini kita khusus diminta aja gitu. Mau kita menjelekkan, mau kita menceritakan itu beda. Kalau menceritakan kan kita cerita aja, masalah jelek apa enggak itu kan pendapat orang. Ya kecuali saudara itu misalkan itu dulu ya, itu baru menjelaskan itu cerita, tapi ceritanya itu nanti orang berasumsi jelek itu lain cerita. Yang penting saudara ceritakan aja masalah itu jelek apa enggak nanti kan kami menilai. Atau memang seharusnya saudara harus bercerita seperti itu. Baik. Silakan. Baik. Makasih. Saya urutin dari awal ya, Bu. Dari awal bagaimana si Jaya ini, gitu kan. Jaya ini memang teman sekamar saya yang baru masuk. Jadi dia baru sekitar semingguan lah. Ada berapa orang di kamar saudara? Ada 4 orang. 4 orang. Ada 4 orang. Maksud saudara ya? Ya, sebelumnya ada 3 orang. Cuma ada 3 orang, saya masuk Jaya. Dia pindahan blok. Dia dari tipe 7. Jaya ini terpidana apa? Perkara apa? Narkoba. Selain Ya. Jaya siapa aja bisa disebut? Satu Febri, dia itu kasusnya kriminal, Bukan narkotika. bukan. Terus? Satunya lagi Black dan Narkotika juga enggak? dia narkotik. Nah, terus saya juga narkotik, gitu kan. Nah, jadi dia pindah, terus dia menempatkan di pinggir pintu, gitu loh, di paling depan. Nah, jadi waktu itu tanggal 31, memang dia itu menawarkan saya Jaya. Jadi dia ada tawarkan, kita semua tahu bandar narkoba di Rutan Salemba itu adalah Andre. Dan Itu pengetahuan kalian ya di sana ya? iya. Dan jadi di situ dia bos besar lah ya. Itu Andre ini siapa sih? Bos narkoba. Maksud saya gini, apakah dia terpidana atau orang dari luar? Oh, dia terpidana. Terpidana. Sekarang saya nggak tahu dia udah bebas atau gimana, saya nggak tahu. Tapi sudah nggak ada di sana saat itu ya? Iya. Waktu itu masih ada. Ya, waktu itu masih ada. Waktu tanggal 31 itu masih ada. Tadi saudara bilang apa? Andre ini siapa? Bandar gitu ya? Bandarnya di situ gitu. Kenapa saudara bisa bilang dia bandar tuh? Dari mana saudara bisa tunjukkan? Dari Jaya. Dari Jaya. Iya. Dapat cerita dari Jaya. Iya, jadi Bukan- dia cerita. Bukan saudara sendiri yang melihat. Enggak, saya nggak kenal sama dia. Ya, terus? Jadi si Jaya menawarkan mau tambahan nggak untuk tahun baru, gitu kan? Ketambahannya tahun baru ada 10 juta, ada uang 10 juta. Nah, cuman ngeliatin aja, yang cuma ngeliatin doang, ngeliatin apa? Ngeliatin narkoba. Saya ketawa lah yang mulia. Harga saya lebih mahal, harga saya nggak segitu kan, gitu kan? Buat apa? Saya harus ngeliatin narkoba juga segala macam. Malah karena narkoba itu kan saya sudah berkali-kali kena masukan gitu. Jadi saya tolak. Nah, setelah itu di tanggal 3 itu waktu hari Jumat. Dan di hari Jumat itu setelah pulang sholat Jumat, saya ngeliat dia nih. Saya baru masuk pulang, nah dia baru mau keluar gitu loh, ngambil sesuatu gitu kan dari Jaya. Nah ya udah, saya nggak ada urusan apa-apa lagi kan, saya juga jarang berkomunikasi gitu sama orang di bawah saya gitu kan, karena saya kan di lantai atas. Jadi satu ruangan saya itu beda skat gitu ya. Nah lalu di malamnya sekitar Isya itu Pak Eka datang. Lalu dia langsung bilang mana HP lo, ya kan? Saya kasih langsung kan gitu. Saya kaget juga kan tiba-tiba. Saya punya HP. Berapa HP-nya? 1. HP-nya 1, coba kasih kan ada 2 ya Bu ya? Satunya lagi itu HP sewaan. Bukan, coba kasih lagi. Itu lagi dicek. Jadi HP yang ditemukan 2, cuman HP yang 1 punya saudara. HP punya saya, satu lagi. Ada orang jadi ngegadein gitu loh yang mulia, dia butuh uang, jadi ngejaminin saya. Saudara, saya mikir-mikir tahu di dalam punya HP 2, maksudnya untuk apa ini? Oh bukan HP saya 2, saya HP saya cuma 1. Oke. Samsung, ya. Jadi saudara kenapa mau terima apa? Gade itu? Berapa digade sama siapa itu namanya? Itu sama orang. Di dalam itu gade itu ya? Kan gade doang kan? Enggak, dia kan masih satu kamar juga, Ya. ya kan? Jadi dia Siapa namanya? Black. Black. Ah. Nama aslinya siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya cuma taunya Black doang gitu kan. Terus? Nah ya udah, dia jadi Berapa digade itu? cuma 300.000. 300 kapan mau ditebus tapi? Ya nggak tahu waktu itu sih, nggak, dia sih bilangnya paling besok kata dia kan. Oh, terus? Ya udah. Nggak ditebus juga. Ya waktu itu kan kejadiannya itu pas barengan gitu loh. Jadi itu Oh, sekitar tanggal 31. Di hari yang sama gitu.
Iya, jadi sekitar tanggal 31 yang mulia. Sekitar tanggal 31 dia memang untuk tahun baru lah kan gitu kan alasannya. Nah, jadi waktu itu saya digeledah ya kan, kedapatan handphone. Dan dia ngegeledah semua kamar saya di atas gitu kan. Cuma handphone doang. Cukup lumayan lama dia ngeledah sampai ngebongkar semuanya. Nah, terus di bawah. Dia turun ke bawah, dia geledah lagi juga dan tidak ditemukan apa-apa. Nah, akhirnya langsung saya dibawa, saya, Black, sama Jaya. Nah, saya dibawa ke depan, langsung udah ada mereka semua di sini, gitu loh. Nah, setelah itu saya tanya gitu kan, ini masalahnya apa gitu kan? Udah nggak usah ini ya kan? Lo katanya bilang dia ngasih barang narkoba, gitu ya kan? Lo kasih ke dia gitu kan? Lah, kasih ke dia, kalau saya ngelihatnya dia yang masuk sama Jaya, saya bilang ini urusan Jaya, bukan urusan saya kan gitu. Nah terus udah ikut aja, lo memang banyak permainan atas kayak gitu lo, gaya lo dan segala macam atau apapun. Ya udah terserah, buktikan aja. Gitu kan, saya minta dibuktikan aja. Ya. Nah lalu permasalahan yang setelah itu ya udah, setelah itu saya ditekan, saya di BAP terus gitu kan. Dengan kesaksian saya itu tidak sama seperti dalam BAP. Kesaksian saya tetap saya bicarakan tentang apa yang saya bicarakan sekarang di persidangan ini. Nah, jadi keterangan saudara yang di BAP bagaimana? Saudara tarik semua? Saya tarik semuanya. Karena memang pada dasarnya bukan itu, tidak keterangan saya. Maksud saya gini loh, ini kan adalah BAP saudara kan, saudara ada yang nanya, saudara menjawab. Yang diketik oleh penyidik di sini, apakah berdasarkan keterangan saudara, tapi saudara di bawah tekanan di Iya. atau memang ini penyidik aja yang mengarang cerita ini di dalam diri, bukan saudara yang ngomong ini? Saya di dalam tekanan dan saya sudah bicara sama penyidik, gitu kan. Saya bicara sama penyidik kalau semuanya ini adalah tentang Jaya, urusan dia sama dia. Saya tidak ada urusan sama sekali. Urusan siapa? Urusan Jaya sama terdakwa 5, gitu loh. Saya nggak tahu, nggak ada sama sekali. Silahkan ditanya langsung sama Jaya, kan gitu. Namun dari penyidiknya ini bilang kalau saya segala macam, saya bicarakan. Makanya itu kemarin ada video kan. Ada video saya bilang, memang si Jaya ini menawarkan dari Andre, menawarkan 100G. 100G ini dengan upah 10 juta dan hanya sebagai pengamat aja gitu, pengawas gitu. Menawarkan ke saudara gitu ya? Menawarkan ke saya. Tapi saudara lihat 100G-nya itu? Enggak. Karena saya tolak. Cuma ngomong-ngomong ya saja. Cara omongan doang, jadi saya tolak gitu loh kan. Dan saya juga bicarakan seperti itu gitu loh. Nah, namun pada kenyataannya dari para penyidiknya ini tetap menekan saya gitu kan untuk bicara, ya udahlah, yang jelas lo mau kayak gimana aja, ini kasus nggak akan bisa naik gitu loh. Ini kasus nggak akan bisa naik. Yang penting lo siapkan dana 300 juta 300 juta per kepala. Dan dia suruh saya nanggung semuanya, ada 10 orang 3 miliar berarti saya harus siapin dana. Saya bilang loh, ini pemerasan namanya, saya bilang. Kenapa kok saudara harus menanggung semua? Ya saudara tanggung yang tanggungan saudara lah. Saya udah bilang ya mulia. Apa katanya? Jangankan saya 300 juta mau saya bayar, 3 juta juga saya nggak mau bayar. Maksudnya saudara tanyakan nggak ke penyidiknya itu kan? Kenapa kok saya harus menanggung semua? Ya karena masalahnya itu dia membuat saya seolah-olah saya menjadi apa sih, induknya gitu loh. Saya menjadi orang terakhirnya. Lah saya bilang bagaimana ceritanya, saya nggak kenal sama mereka semua gitu loh. Dari awal saya nggak kenal sama mereka semua. Lalu saya harus mengakui sesuatu hal yang nggak saya lakukan. Mengakui sesuatu hal yang memang pada dasarnya ini semua udah Jaya. Dan pada dasarnya di BAP pun Jaya sudah di BAP. Jaya juga ditekan juga di situ. Dan seharusnya Jaya ada di sini. Dan yang lain-lainnya juga harusnya ada di sini. Lalu kenapa cuma 6 orang doang yang ada di sini? Gitu loh. Ini yang jadi sebenarnya saya juga pertanyakan. Dan si polisi ini, penyidik ini bilang kalau ini nggak akan naik, kalau ini bisa ini segala macam, udah tenang aja. Dan pada dasarnya kita setelah itu ditaruh di Celtic, selama 2 bulan saya ngerasain Celtic, itu sesuatu hal yang nggak saya lakukan. Lalu setelah itu di bulan Oktober, ya, tiba-tiba saya langsung dipanggil untuk P21 di bulan Oktober. Dan saya ketemu berenam ini gitu loh kan. Ya saya pikir loh, Jayanya di mana gitu loh. Dan yang lainnya di mana gitu loh. Nah, ini makanya saya
menceritakan sebenar-benarnya saat ini di persidangan ini dan keterangan saya di sini. Jadi ini ya saudara terdakwa 6, artinya keterangan saudara yang di BAP polisi yang sudah saudara paraf tanda tangan itu memang benar saudara yang memberikan keterangan. Cuma kan gitu ya? Iya. Cuma saudara memberikan keterangan ini di bawah intimidasi itu. Saya tidak memberikan keterangan seperti itu. Oh, jadi ini bukan keterangan saudara ya? Saya memberikan keterangan kalau itu semua dari Jaya. Gimana? Saya memberikan keterangan itu sesuai dengan yang saya bicarakan sekarang di sini. Nah, permasalahannya yang ada di BAP itu sejujurnya saya tidak membaca, karena dia sudah selalu bilang udah ikutin aja prosedurnya, ikutin aja, mau dibantu nggak? Nah, Saudara mau lihat tanda tangan saudara atau paraf? memang nggak ada, saya nggak didampingi sama pengacara sama sekali. Iya, ada satu lembar yang tinggal disuruh. Yang ini nggak ada, depan ini nggak ada. Nggak ada. Dia langsung mengasih. Dan dari depan ini nggak ada ya. Yang saya sesalkan itu waktu di saat saya diintimidasi oleh penyidik ini, saya sudah mengatakan untuk saya menghubungi pengacara saya. Saya hubungi lawyer saya bilang gitu kan, karena saya memang dari awal juga bersama Om John gitu loh, sebagai lawyer saya. Nah, tapi permasalahannya, lu kalau mau bicara ngomong sama lawyer, berarti lo maunya nih lanjut nih, mau diperkarain bener-bener nih, gue bikin nih bener-bener lo mendem di dalam penjara puluhan tahun, kata dia kan. Lah, Saya bilang itu siapa? penyidiknya, Siapa namanya penyidik? saya nggak kenal penyidik, cuma yang jelas itu Panit ya, kacamata, dia yang pakai kacamata. Sama. dengan Mungkin yang- dia sekarang lagi nonton kali ya kan, biar dia dengar sekalian dari bawah sini. Sama dengan yang lain ya. Penyidik sama ya. Apa orang yang beda? Sama. Sama. Oke, silakan dari- Lalu dia memang terang-terangan untuk mengatakan seperti itu halnya. Nah, jadi sekali lagi sempat juga saya mendengar juga kabar gitu kan, kalau misalkan ini dilakukan oleh orang-orang rutan Salemba gitu ya. Tapi kenyataannya bukan. Ini bukan masalah tentang rutan Salemba. Rutan Salemba tidak ada urusan tentang yang masalah minta uang 300 juta atau apapun ini. Melainkan ini langsung dari oknum Polsek Cempaka Putih. Gitu, dari penyidik ya, oknum ya, saya nggak bicara tentang instansi besar ini. Kalau yang itu kan kita ngomongin masalah sabu tadi ya. Kalau yang ganja ini bagaimana? Ganja ini gimana? Linting ganja itu. Ini hal yang juga lucu yang mulia. Waktu saya kan sudah digeledah di situ, dan saya udah dibawa tidak ada apa-apa, saya dibawa kan. Lalu setelah saya lagi dalam interogasi tertekan di situ, tiba-tiba Pak Eka datang, langsung bawa itu barang apa? Ganja dan ya itu bawa itu ditemukan dan dibilang di atas kamar di atas pintu ventilasi ya, di situ ditemukan di atas ventilasi. Lah, yang saya tanya, saya mau Pak Eka gitu kan, Pak Eka kenapa bisa menyebut saya? Pak Eka, adalah saya kayak kemarin seperti yang saya tanyakan sama Pak Eka gitu ya kan? Apakah saksi ada saya di situ, dan dia bilangnya lupa. Nah, terus saya bilang itu bukan punya saya. Nah, lalu dia bilang pokoknya ini ketemu di atas ventilasi pintu kamar. Nah, bagaimana sekarang logikanya ventilasi kamar, sedangkan ini kan dapet kayak gini, pintu langsung gitu loh kan, dan nggak ada celah untuk naruh itu segala macam. Saya udah bilang. Dan kenapa harus saya? Mentang-mentang saya public figure,
Kenapa harus saya kayak gitu kan? Jelas-jelas di situ ada 3 orang yang lain gitu loh. Saudara terdakwa, saudara sebelumnya divonis karena perkara narkotika. Perkara narkotika, penyalahgunaan narkotika. Artinya saudara itu menggunakan selama. Menggunakan. Dulu ya mulia, bukan sekarang ya. Ya, oke. Sebagaimana kita ketahui, saudara sudah 3 kali sebelumnya. 3 kali saya penyalahgunaan. Kenapa? Ini apa namanya? Saya pengen tahu aja. Seorang penyalahguna, pengguna, saudara kecanduan nggak? Saya kecanduan yang mulia. Sejujurnya saya Bentuknya kecanduan itu apa? Ya mohon maaf ya, kalau dalam film kan dulu sampai berbusa itu kan peon. iya berbeda. Terus, nah, kalau saudara gimana sih kecanduan saudara bagaimana? Oke. Jadi kecanduan ini kan kita ada kategori ya. Narkoba ini dalam narkotika ada kategori. Ya. Dan saya ini di sini menggunakan dari amfetamin. Amfetamin saya bicara sabu-sabu bilangnya. Nah jadi amfetamin ini memang ya itu Apa yang saudara common. rasakan sehingga saudara mengatakan saya kecanduan? Apa yang saudara rasakan? Yang saya rasakan itu ya karena memang saya pakai untuk Kalau nggak pakai terus kayak berasa nggak bisa nafsu, kan saudara gimana rasanya? inilah yang jahatnya narkoba yang mulia. Iya. Ketika udah 1 kali kena, narkoba itu kan adalah penyakit otak kronis yang mulia. Jadi itu akan timbul lagi gitu loh. Nah dan di situ, di saat saya memakai itu, memang sewaktu itu saya pakai untuk bekerja kan. Ya. Dan nggak cuma saya doang, hampir semua juga artis-artis rata-rata juga memakai kan gitu. Ya, sehingga pertanyaan saya adalah apa yang saudara rasakan ketika saudara kecanduan itu? Hah? Apa yang saudara rasakan ketika saudara kecanduan itu sehingga saudara akhirnya pakai apa yang saudara rasakan? Yang saya rasakan ya tidak ada rasa apa-apa maksud. Maksudnya kayak cerita-cerita di film saudara bersama. Oh enggak itu Saudara karena kejang-kejang atau enggak. Sejujurnya itu semua hanya sugesti yang mulia. Jadi hanya sugesti dan kenyataannya saya selalu menyepelekan. Saya akui kesalahan saya adalah selalu menyepelekan. Artinya ketika saudara itu tidak menggunakan narkotika, saudara dulu menggunakan narkotika apa? Dulu ya, apa yang saudara gunakan? Pertama kali saya memakai ganja. Ganja. Terus dulu ya. Saya memakai ganja. Lalu setelah itu saya memakai amfetamin ini. Sabu. Ya sabu ini kan memang sebenarnya bahasa amfetamin ini kan untuk dopamin ya. Dopamin, endorfin kita gitu loh kan di dalam tubuh. Jadi saya pas ya kesalahan dari lingkungan saya pakai gitu. Selain dua itu ada lagi ekstasi ya kita. Enggak, saya nggak pakai itu. Ekstasi apa heroin apa macam-macam. Enggak, saya nggak pakai itu. Dari ganja dan sabu itu, kan saudara gini ya, saudara sudah pernah dihukum, masuk lagi gara-gara Direhab. pakai lagi gara-gara direhab gara-gara. Iya. Apa sih yang membuat saudara kok nggak bisa melepaskan diri dari kecanduan saudara itu apa? Nah, saya ingin tahu perasaan saudara apa kok saudara mengatakan saudara candu dan saudara harus kembali lagi ke lubang yang sama.